Terlihat ya? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Kita melanjutkan modul selanjutnya yaitu modul ke-8 terkait dengan layer network. Ya, yang kita sudah hafalkan bersama-sama bahwa layer network ini berapa? 3, Pak. Layer ketiga, betul sekali. Nah, terkait dengan perubahan protokol data unitnya adalah berupa apa? Paket ya. Transport adalah segmen, network adalah paket, kemudian data link berupa frame, kemudian physical berupa apa? Berupa biner gitu ya. Baik, nah kita membahas layer ketiga yaitu layer network. Nah, kira-kira ini adalah terkait dengan karakteristik layer network ya. Karakteristiknya seperti apa? Nah, bisa dikatakan karakteristik dari apa itu layer network ini bisa dikatakan ini ya. Dia itu pengennya cepat. Nah, ya. Dia itu pengennya cepat. Cepat apa ya? Cepat sampai. Makanya itu ya inginnya cepat sampai. Dia itu tidak ngurusin nah ini nanti paketnya error atau bagaimana, enggak urusan dia. Kemudian kita membahas terkait dengan paket IPv, kemudian juga paket IPv6. Nah, bagaimana apa itu hidup dari IPv4 atau IPv6 ini sebagai salah satu syarat dalam berkomunikasi. Ketujuh, jelas sumbernya siapa, destination siapa. Kemudian bagaimana proses tersebut ya, dan bagaimana terkait dengan routing gitu ya. Jadi kalau di layer data link perangkatnya adalah apa? Perangkatnya adalah switch atau kita sebut dengan perangkat tersebut adalah switch layer 2 ya, yang bekerja di layer 2 yaitu data link. Nah, kemudian untuk layer network ini adalah perangkat jaringannya. Perangkatnya adalah router. Nah, router ini adalah perangkat jaringan 3 begitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya namanya adalah routing tabel. Jadi tahu ibaratnya kalau kita di handphone kita ada buku apa itu tabel daftar nama dan nomor telepon. Nah, jadi kita tahu mau kontak ke siapa, ya harus tahu kan namanya siapa, nomor teleponnya berapa gitu. Nah, di proses routing juga seperti itu, mengumpulkan seluruh alamat IP network yang terkumpul dalam routing tabel gitu ya. Kalau di layer 2, MAC address tabel, address yang ada di end device itu rangkum switch. Akhirnya si switch ini jadi pandai karena tahu. Nah, ini MAC address-nya siapa. Awalnya perangkat switch itu ya tidak tahu gitu ya. Sekarang jadi tahu. Baik. Ya, yang pertama adalah karakteristik dari layer network. Network ini menyediakan layanan atau menyediakan layanan memungkinkan bahwa end device ini bisa saling bertukar informasi antar network gitu ya, antar network sesama network. Nah, dalam case gambar ini menunjukkan antar network berbeda. Nah, kok tahu Pak di situ networknya berbeda? Iya, di sini katakanlah ini adalah komputer 1, IP-nya adalah 192.168.32.11. Dan sedangkan yang laptop ini 192.168.36.5. Apa? Oktet keberapa? Yang membedakan adalah mulai dari oktet ketiga ya, yang PC adalah 32, yang laptop ada 6. Itu yang membedakan. Nah, kalau misalkan sesama bagaimana? Sesama network ya oktet ketiga 32, yang laptop juga 32. Nah, yang unik adalah oktet keempat ini menunjukkan IP host gitu ya. Nah, kita analogikakan IP network itu adalah misalkan perumahan
Amikom ya. Artinya apa? Ada 20 rumah dalam satu perumahan itu semuanya namanya perumahan Amikom gitu ya. Nah, tetapi untuk untuk nomor rumahnya pasti unik. Betul nggak? Betul. Itu artinya satu network atau satu perumahan gitu ya. Baik. Nah, kemudian di line network ini nanti kaitannya ya protokolnya untuk syarat dalam berkomunikasi itu kita bisa menggunakan IPv4. Oke. Kita tahu kan IPv4 itu adalah alamat logik ya layer ketiga yang ditulis dalam angka desimal. Sama ya, sedangkan ditulis dengan angka heksadesimal ya sebagai alamat IP logic. Ya, kesamaannya adalah sama-sama digunakan sebagai alamat IP logic gitu ya. Oke, kemudian lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Nah, di operasi dasarnya pertama adalah mengatasi perangkat akhir atau end device. Ya, artinya apa? End device itu bisa dikatakan bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi jikalau ada alamat IPv4 atau IPv6. Apa itu lebih spesifiknya adalah alamat IP host gitu ya. Kemudian juga melakukan enkapsulasi ya. Ini kaitannya layer network ya, melakukan enkapsulasi berarti proses membungkus. Berarti dia itu dapat apa? Layer network dapat kemudian dibungkus ya. Kemudian dibungkus dengan apa? Paket gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan routing, yang keempat adalah melakukan dienkapsulasi, membuka ya. Berarti kalau yang dibuka dari apa? Dari layar data link gitu ya. Berupa apa? Berupa frame gitu ya, dibuka kemudian destination-nya adalah source-nya adalah IP 1.1 1.1 misalnya seperti itu. Saya sebutkan oktet ke 3 dan 4 ini ya. Baik, seperti itu. Dan dalam IP encapsulation di sini ada tambahan header ya. Ya, tujuannya untuk apa tadi? Untuk mengetahui source-nya itu IP-nya berapa, destination IP-nya berapa gitu ya. Apakah menggunakan IPv4 atau IPv6 ini tidak bermasalah ya. Jadi layer di atasnya itu juga tidak bermasalah apakah layer 3-nya itu menggunakan IPv4 atau IPv6 begitu ya. Di layer bawahnya juga tidak ya, layer data link si network layer ini menggunakan IPv4 ataupun IPv6. Nah, kemudian sebagai catatan ya, NAT akan mengubah pengalamatan, tetapi ya tidak kita bahas saat ini ya, nanti di Jarkom 2 itu ada. Jadi NAT ini adalah sebuah protokol untuk memungkinkan itu ya yang awalnya tidak bisa gitu, itu NAT ya. Ya bahasa gampangnya kayak gitu. Maksudnya nggak bisa itu bagaimana Pak? Ya jadi kita ini kan berkomunikasinya misalkan akses TikTok, akses Google, akses IG, akses Facebook itu kan ke alamat internet. Nah, sedangkan laptop kita ini ya pastinya ya, bukan lagi tidak ya, pastinya ini menggunakan alamat private, IP private. Nah, IP private itu tidak bisa berkomunikasi ke global, ke internet. Nah, Pak, kenyataannya kok bisa kan kayak gitu. Nah, inilah peranan dari protokol network address translation ya, untuk memungkinkan alamat IP private ya, baik IPv4 ataupun IPv6 itu bisa berkomunikasi ke global. Nah, kemudian karakteristik dari IP ini apa? Pertama adalah dikatakan connectionless ya, tanpa koneksi ya, bukan berarti ya tidak ada tidak ada hubungan gitu, enggak. Maksudnya tanpa koneksi akan kita jelaskan ya di belakang nanti. Kemudian ada best effort, usaha terbaik. Kemudian media independen ya, medianya plus wired ataupun wired, apakah itu tembaga atau fiber tidak masalah, bisa dilaluinya gitu ya. Ini analogi. Jadi
bisa dikatakan kira-kira kalau kita ini mengirimkan paket ya, mengirimkan tas untuk kasih kita misalkan seperti itu, sepatu untuk calon suami kita ya bagi yang cewek ini. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita itu pengiriman ya, jasa pengiriman, pasti kan ada petugas ya masing-masing ya. Ada yang mendata untuk memastikan alamatnya di mana gitu ya. Setelah itu disortir gitu ya, disortir penataannya, kemudian masuk ke mobil box. Nah, si petugas kurir ini yang mengantarkan ya, yang mengendarai mobil box ini ya tujuannya ya satu, paket yang saya bawa ini sampai tujuan, betul ya? Tujuannya adalah satu, bahwa paket yang dikirimkan cepat sampai ke tujuan. Entah itu nanti bagaimana yang di dalam box nanti tumpang tindih atau bagaimana gitu ya, ataupun misalkan nanti ada yang rusak ya tidak urusan dia, karena misalkan nanti rusak dia paling konfirmasi ke bagian yang lain, artinya bukan tanggung jawabnya si kurir. Nah, dalam case ini adalah tidak tanggung jawabnya adalah di layar network, begitu ya, itu adalah analoginya. Oke. Nah, yang bertanggung jawab untuk memastikan kalau misalkan ini paketnya error atau tidak sampai. Nah, itu kira-kira tanggung jawabnya layar apa? Layar transport ya, layar transport yang bertugas untuk memastikan hanya ini bermasalah atau tidak gitu ya. Jadi melakukan retransmit itu di layar transport. Nah, di layar network ini dikatakan connectionless, yang penting sampai ke tujuan gitu ya. Oke. Bahkan yang si penerima ini juga tidak tahu ini mau dikirim ataupun sampai gitu ya. Ini tidak menjadi tanggung jawabnya si layar network. Kemudian berikutnya adalah IP is best effort, artinya memiliki usaha terbaik. Maksudnya apa sih? Ya tadi maksudnya itu best effort ini ya dalam konteks cepat dalam proses mengirim gitu ya. Kemudian dia tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab ya, not garantinya, tidak bertanggung jawab terkait dengan paket atau tidak. Itu bukan tanggung jawabnya dia, tanggung jawabnya adalah di layar trans gitu ya. Kemudian dikatakan best effort ini bahwa IP mengurangi overhead ya. Yang namanya over itu ya tidak baik gitu ya, mengurangi overhead. Kalau kita pasangan kita ngomong kamu itu terlalu baik bagi saya, itu ya itu harus perlu dicurigai kata-kata itu ya. Loh, over baiknya over itu ya seharusnya baik. Kata-kata kamu itu terlalu baik bagi saya itu ya, wah ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda ini. Oke, kemudian IP tidak mengharapkan pengakuan. Nah, ini mungkin bisa dikatakan, bisa dicontoh ini ya. Kita sebagai orang yang beragama ataupun orang baik itu bisa mencontoh ini. Salah satunya adalah acknowledgement ya. Not expect acknowledgement. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak mengharapkan pengakuan ya. Entah itu apa itu, maksudnya paket si penerima memberitahu protokol ini enggak perlu ya. Jadi yang memerlukan itu semua ada di layar transport. Oke. IP juga tidak tahu apakah perangkat lain other device ini beroperasi atau tidak ya, menerima atau tidak. Iya, dia tidak tahu gitu ya. Yang penting apa itu prakteknya ya, ping ya sudah kirim aja. Nah, nanti ada balasan request timeout, reply from dari tujuan ya, kerjaannya di layar transport gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah media independennya. Nah, ini tidak masalah bagi dia ya. Ibaratnya ini saya akan datang ke rumahmu ya. Tidak peduli hari ini ada hujan ataupun badai gitu ya. Tidak peduli media transmisinya apakah wireless atau wired, yang penting saya kirim gitu kan. Gitu ya. Saya kirim. Nah, ini adalah karakteristik
dari layer network terkait dengan IP ya, terkait dengan IP bahwa media apapun ya bersifat independen. Kemudian ini juga kaitannya dengan langsung transmission unit. Nah, ini terkait dengan hal ini, lapisan jaringan menerima informasi kontrol yang dikirim oleh lapisan data link layer. Nah, ini mungkin agak sedikit rancu, maksudnya seperti apa. Yang jelas ini MTU ini kaitannya bagaimana layer network ini menerima sebuah frame ya, kemudian diubahlah menjadi paket, kemudian diteruskan di layar atasnya ketika proses dekapsulasi gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut di paket IPv4 ya. Paket IPv4 ini, bahwa IPv4 ini menjadi protokol komunikasi utama di layer network ya. Kenapa dikatakan protokol komunikasi utama? Ya memang satu-satunya yang digunakan ya memang itu ya. Kok bisa itu? Ya memang desainnya adalah seperti itu ya. Jadi kita dikatakan IPv4 bukan hanya IPv4 ya, IPv6 juga sama sebagai protokol komunikasi utama ya di layer network. Nah, ini di layer network ini jelas ya, IPv4 ataupun IPv6 ini tidak berubah ya, tidak berubah alamatnya gitu ya. Source-nya 192.168.1.1, destinasinya misalkan 172.16.1.1 ya tidak berubah dari awal di proses pengirimannya seperti itu ya. Oke. Kemudian alamat IPv6 ini dimasukkan versionnya, kemudian source IP-nya, destinasinya ini dimasukkan dalam dalam sebuah struktural. Nah, mungkin bisa jadi gambarannya. Jadi yang terpenting mungkin yang kita bisa tahu ya, karena selebihnya ya kita nggak tahu ya. Selebihnya kita nggak tahu, mungkin hanya komputer yang tahu. Pertama adalah dari sisi versionnya, yang warna ungu ini yang perlu kita tahu versionnya berapa, IPv4 gitu ya. IPv4 berarti ya bentuknya angka desimal ya, angka desimal, ataupun dikonversi dalam bentuk biner ya ujung-ujungnya ya desimal ya, desimal IPv4. Kemudian source IP ini juga berisi IPv4. Nah, ini kaitannya dengan IPv4 gitu ya. Source IP address-nya berapa ya? Ini sebagai sender ya. Destination ini sebagai penerima gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan struktural IPv4 paket header field-nya ya, seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ada version, kemudian ada service diferensialnya ya. Kemudian ada header checksum-nya, ini fungsinya untuk apa. Nah, ini versionnya tadi ya, yang ini versionnya. Ini ada 4 biner ya, 4 bit ya, yang menunjukkan adalah nilai desimalnya adalah 4 ya, 1, 2, 4, 8 ya, yang bitnya 1 di nomor ketiga ini ya, seperti itu, atau nomor 2 dari kiri. Oke, kemudian ada layanan diferensiasi ya, ini terkait dengan QoS, kemudian ada checksum header, ini untuk deteksi headernya ini ada korupsi ada enggak ya. Kalau misalkan ada ya diabaikan gitu ya, tetapi di sini ya ada proses pengecekan, ada yang korup gitu ya. Kemudian ada time to live-nya, ini terkait dengan layer 3 hop count ya. Hop ini maksudnya ini apa sih? Lompatan ya. Maksudnya itu bagaimana? Mungkin saya gambarkan terkait dengan hop ini adalah interface ya, interface dari router tetangga. Maksudnya bagaimana Pak interface dari router tetangga? Nah, ini saya gambarkan.
Masih loading? Oke, misalkan ya ini router, kemudian ada switch sebagai jaringan lokal kita, kemudian ada PC gitu ya. Nah, kemudian disambungkan dengan ini, anggap aja ini adalah kabel cross ya, kabel cross tujuan itu ya. Artinya di sini R1, R2, R3 ya. Nah, R1 ini harus melewati ketujuannya ya, ketujuannya adalah ini ya, misalkan seperti ini. Berapa hub kan yang harus dilewati? Berapa hub? 1. Ini hub pertama. Kemudian 2. Gitu ya. Ini kedua. Gitu. Ini adalah hub. Gitu. Nah, hub pertama apa? Hub pertama adalah ini ya, interface tetangga. Nah, ini biasanya terkait dengan routing statik ya. Nanti di jargon 2 ada istilahnya routing statik. Jadi ini menjadi tujuan utama ya, IP network tujuan, netmask tujuan, hubnya berapa? Adalah interface router tetangga. Kemudian ada protokol, kemudian ada informasi source IP v4 address, ada destination IPv4 address. Nah, ini semuanya karena ini IPv4 ya jumlahnya 32 bit gitu ya. Baik, nah tentu kemarin kalian sudah mencoba terkait dengan bagaimana Anda mencari tahu proses komunikasi ya dalam aktivitas apa kemarin web client atau user itu meminta HTTP request ke server gitu ya. Jadi di sini tentu membutuhkan alamat IPv4 sebagai sumber yang jelas dan destination yang jelas gitu. Nah, Anda bisa menggunakan Wireshark ini. Kemudian kita membicarakan paket IPv6 ya, IPv6. Pertama adalah IPv4 ini itu memiliki batasan ya, memiliki batasan-batasan. Nah, batasannya tentang apa? Ya, isunya ini paling populer adalah terkait dengan jumlahnya yang terbatas gitu ya. Nah, alamat IPv4 ini terbatas. Sehingga apa? Sehingga perlu ada sebuah inovasi. Nah, salah satunya di inovasi di layar IPv4 ini di IPv4 ini dengan dengan melakukan NAT ya. Jadi IP yang dimaksud ini adalah IPv4 publiknya ya, IPv4 publik itu terbatas ya. Karena sudah dibagi-bagi per benua, per negara seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada organisasi namanya APJI seperti itu. Nah, cara mengurangi penggunaan IPv4 publik protokol NAT ya, tetapi pun ya IPv4 yang digunakan sudah banyak digunakan gitu ya. Artinya apa? Artinya jumlahnya akan semakin menipis gitu ya. Maka lahirlah ya seorang yang riset ini melahirkan atau organisasi melahirkan protokol baru yaitu IPv6. Bisa membandingkan jumlahnya. Jadi IPv6 tadi dibuat ataupun diatur gitu ya, yaitu dari organisasi internasional yaitu Internet Engineering Task Force. Nah, ini yang membuat gitu ya. Nah, Anda bisa melihat ya jumlahnya. IPv4 itu yang jumlahnya jutaan ya, jutaan miliar ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4 billion ya. Alat IPv4 itu 4 miliar kurang lebih seperti itu. Nah, maka dengan jumlahnya yang terbatas itu tidak memungkinkan di era yang terus berkembang seperti ini, eranya sekarang misalkan terkait dengan cloud computing, kemudian terkait dengan IoT. Nah, ini penting sekali untuk meningkatkan jumlah IP supaya bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, maka IPv6 ini jumlahnya berapa? Nah, ini dikatakan undisciplined. Ini terjemahnya pun ya undisciplined.
Jumlah nolnya ada berapa? Yaitu 10 pangkat 36. Jadi ada 36 nolnya. Artinya bisa dikatakan ada sebuah semua perangkat yang ada di dunia ini gitu ya, elektronik gitu ya, yang support udah menggunakan adanya modul NIC ya, bisa dihubungkan semuanya gitu ya, karena eranya adalah NLT ya, IoT gitu. Oke, seperti itu. IPv6 juga dikatakan meningkatkan penanganan paket ya. Nah, artinya bisa dikatakan secara struktural ini lebih simpel gitu ya. Jumlahnya besar, tetapi bukan berarti itu jumlahnya sedikit, nah justru jumlahnya sangat banyak sekali ya. Kemudian juga menghilangkan kebutuhan untuk NAT ya. Ini adalah diimplementasikan pada alamat IPv4 gitu. Kemudian dalam konteks header flow-nya, nah kurang lebih seperti ini. Bisa dikatakan tadi selain warna ungu, tadi yang IPv4 kan banyak ya. IPv4 banyak ya secara komponennya ya. Nah, ini IPv6 lebih simple gitu ya. Jelas yang perlu kita tahu ini apakah menggunakan IPv4 atau IPv6, Anda bisa menggunakan Wireshark dengan informasi encryption dan melihat source IP dan destination IP-nya gitu ya. Oke, kemudian beberapa hal terkait dengan IPv4 ini telah dihapus ya. Seperti apa? Yaitu flag, fragment offset ataupun header checksum. Nah, ini tidak ada di IP. Kemudian terkait dengan fungsinya untuk apa ya, versinya untuk menunjukkan informasi terkait IPv6 ataupun IPv4. Nah, ini kalau IPv6 ya menunjukkan IPv6. Kemudian ada traffic class, ini terkait dengan layanan QoS ya. Kemudian ada flow label ya, kemudian ada payload, next header, hop limit, kemudian juga source IPv4 address ada ya. Mungkin ini ya, bukan ya, ini sepertinya salah ini source IPv6 ini salah IPv6 ya, maksudnya ini. Oke, seperti itu harus jelas ya, source IPv6 address dan IPv6 address. Baik, kemudian IPv6 ini juga dapat berisi header extend ya, atau kita singkat dengan EH. Nah, ini kaitannya tentang apa, yang memberikan informasi lapisan jaringan ya, opsional, kemudian juga memberikan penempatan IPv6 header ya, ini untuk memastikan tambahan informasi itu sampai ke tujuan ya, harus ada tambahan header IPv6 ini karena menggunakan IPv6 gitu ya. Kemudian juga digunakan untuk fragmentation, security, mobility, support. Nah, ini dikatakan apakah lebih aman ya, lebih aman seperti ini. Mungkin bisa dikatakan ya seorang mengetahui IPv4 itu lebih mudah ya daripada IPv6. Dan memang dari sisi security-nya ini dikatakan lebih aman dibandingkan IPv4. Oke. Nah, Anda bisa melihatnya terkait dengan sampel IPv6 header ini bisa menggunakan Wireshark juga. Tentu kalau kita nyoba sendiri di laptop kita ya berarti laptop kita menggunakan IPv6. Jaringan di ISP kita juga harus menggunakan IPv6. Kalau di ISP kita masih menggunakan IPv4 ya tidak bisa. Tiba-tiba di LAN kalian gitu ya di sini. Nah, misalkan Anda berikan IPv6 ya tidak bisa kan kayak gitu, karena dari sisi ISP-nya menggunakan IPv6 gitu ya. Baik, kemudian bagaimana root dari sebuah host itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan paket selalu dibuat dari sumbernya, betul ya, paket itu selalu dibuat dari sumbernya. Jadi sebuah paket kirim, nah ini sumbernya itu
dia itu itself atau local host atau remote host harus jelas dari sisi dia tujuannya kemana. Ya. Contohnya misalkan ya PC1 ya, PC1 kalau tujuannya adalah ke PC2 ini disebut dengan local host. Jadi di sini ada perbedaan istilah local host ini. Kalau kita belajar terkait dengan web ada alamat 127.0.0.1 ya, makanya biasanya kita sebut dengan apa? Host gitu, local host, menunjukkan akses ke server dirinya sendiri, local host. Tetapi di sini local host ya di jaringan ini menunjukkan bahwa destination atau tujuannya itu adalah komputer yang ada dalam satu network. Ini satu network dengan PC 2. Kok karena gini, Anda bisa melihatnya seperti ini teman-teman. Nah, R1 ini ada berapa interface yang digunakan? Ada 2 kan? Nah, router ini fungsinya apa? Untuk membedakan network supaya network yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, atau disebut dengan memecah broadcast domain gitu ya. Nah, ini artinya ini ada 2 network. Kalau misalkan router R1 ini ada 3 interface yang digunakan, ada 3 gitu ya. Kemudian salah satu interface ini mengarah ke mana nih? Ke lokal. Nah, makanya di sini kalau misalkan ada 2 end device, ada 2 PC atau lebih, maka kita membutuhkan perangkat switch. Switch ini bekerja di layer 2, di layer data link, bentuknya apa? Frame gitu ya. Bentuknya frame. Nah, maka perangkat-perangkat yang dihubungkan dalam satu switch ini bisa dikatakan dalam satu network gitu ya. Tetapi nanti kalau kita sudah di Jarkom 2 atau Jarkom 3, Jarkom 2 sepertinya, itu ada namanya VLAN ya, secara fisik satu ya, secara fisik satu network karena dalam satu switch, tetapi secara logik network gitu ya. Ibaratnya dalam satu rumah ada 2 keluarga, misalkan kakaknya menikah, adiknya menikah, buat kakak sendiri, orang tuanya punya kakak sendiri, artinya punya network sendiri-sendiri gitu ya. Secara fisik dalam satu rumah, tapi secara logik artinya di sini ada dari sisi kakak berbeda. Nah, ini dikatakan beda network atau beda keluarga gitu ya. Nah, kemudian jelas ya di sini itself artinya apa? Dirinya sendiri ya. Atau kita bisa aksesnya dari IP 127.0.0.1. Ini menggunakan IPv4. Ataupun kita bisa menggunakan IPv6 dengan akses double colon 1 ya. Jadi dikatakan gini ya, IPv6 itu panjang gitu loh, panjang ya. Tetapi kenyataannya ada yang pendek ya. Tidak selamanya panjang IPv6. IPv6 itself ya, local host kalau di bahasa misalnya kita menggunakan web browser gitu ya, menggunakan apa itu di web server ya. Ini dengan cara double colon 1 akses sama itself. Kemudian local host tadi yang sudah saya jelaskan, ada remote host. Remote host berarti jadi tujuannya itu pasti melewati router, itu disebut dengan remote host. Entah itu tujuannya melewati apa itu beda interface ya. Ini kan satu router tetapi berbeda interface. Nah, ini dikatakan remote host gitu. Ataupun konteksnya adalah ada router lain gitu. Pasti itu juga remote host gitu ya. Tapi ini mungkin bukan mungkin ya, karena ini gambarnya ada cloud-nya. Nah, ini bisa dikatakan ini server publik ya, artinya melewati banyak router. Nah, ini disebut dengan remote host juga. Oke, jelas ya. Itself dirinya sendiri, host artinya apa? PC yang ada dalam satu network dengan diri. Ada lagi remote host ini menunjukkan alamat tujuan. Kemudian ada istilahnya ini ya, host forwarding decision ya, artinya apa? Antara IPv4 ataupun IPv6 ini apa ya? Ada penentuan source device-nya IP-nya berapa. Ya, ketika kita ke tujuan ke remote address gitu ya. Kita lanjutkan saja. Ada istilahnya default gateway. Ada
Default gateway. Oke, kira-kira dari topologi ini ya, ini PC1 alamatnya 1. Nah, lihatnya walaupun ini ditulis titik 10 ya. Artinya ini alamatnya adalah 192.168.10.10 gitu ya. Ini adalah IP networknya dan kemudian yang dituliskan di setiap PC ini adalah alamat IP hostnya gitu ya. Yang PC2 alamatnya berapa? 192.168.10.15. Nah, kemudian tadi yang perlu kita tahu adalah DGW-nya ya. DGW, DGW ya. Yaitu apa? Terkait dengan default gateway. Default gateway adalah alamat interface router yang dalam satu network dengan komuter. Nah, gitu ya. Jadi di sini antara interface ini katakanlah fastnet 0 ya. Ini kan satu network dengan PC1, di sini fastnet 2 misalkan. Nah, ini sudah network. Artinya apa? Nah, ini kalian tidak boleh salah yang digunakan gateway. Nanti yang digunakan gateway IP yang ada di sini ya. Tidak ya. Jadi gateway ini adalah alamat interface router yang dalam satu network dengan komputer. Gitu ya. Kemudian Anda bisa melihat apa itu routing tabel dengan cara netstart main.r. Nah, ini di komputer kalian netstart main.r terkait dengan routing tabel yang ada di jaringan. Nah, ternyata di sini juga ada alamat localhost, alamat ternyata saya VPN ini. Oh, ya, ternyata saya menggunakan VPN. Nah, ini alamat saya, IP public saya ini. Nah, ini adalah alamat IP public routernya kantor ya. Ternyata saya menggunakan VPN. Oke, baik seperti itu. Ini cara melihat routing tabel. Juga ini adalah alamat apa ya? 224 ini link lokal. Apa istilahnya? Saya lupa istilahnya. Alamat multicast ya, 224. Baik, seperti itu kita lanjutkan terkait dengan pengenalan perkenalan dari routing. Jadi itu namanya routing statik ataupun dinamis ya. Nah, terkait dengan apa yang terjadi ketika menerima frame dari device host itu ya. Jadi ya semuanya akan diubah dalam bentuk paket kan kayak gitu ya. Jadi kan ini ketika PC1 enter www.amico.id enter, maka akan enkapsulasi dari application sampai di layar physical, kemudian melewati media transmisi, kemudian si switch ini akan memforward frame. Nah, ketika dia itu ingin memforward frame kan harus tahu nih tujuannya kemana, sumbernya dari mana, tujuannya ke dibutuhkanlah alamat source MAC address dan destination MAC address. Destination source MAC address-nya adalah dari PC1, destination MAC address-nya ke interface gigabit 000 gitu ya. Kemudian di enkapsulasi lagi dia bisa sampai layar fisikal melewati media transmisi, masuk sampai ke R1 akan dikapsulasi gitu ya. Nah, di dekapsulasinya sampai layar apa? Di layar network. Nah, si router ini akan tahu nih, oh source IP address-nya berapa? Oh, 192.168.10.10. Destination-nya berapa? Destination-nya adalah alamat tujuan yaitu berapa? 10.1.2.10 gitu ya. Nah, ini ya. Ini juga salah ya, ini tulisannya. Tulisannya juga salah. Ini 10.12. Ini tulisan 1.1 ya. Oke, ini maksudnya ini ya, ketujuannya ini, anggap saja ketujuannya ini ya. Yaitu 10.1.2.10 gitu. Baik. Nah, ada istilah connected. Nah, connected itu artinya apa? Bahwa dia itu terhubung langsung ya, dikoneksikan langsung ya. Oke, directly connected.
terhubung langsung. Jadi routingnya ini ya routingnya terbentuk secara langsung. Contohnya di sini adalah networknya 10.0 dihubungkan ke gigabit 000 pada si router akan tahu. Kemudian R1 ini juga terhubung dengan networknya dengan R2 link ya R1 antara R1 dan R2 ini juga dia juga tahu network yang dihandle satunya adalah 202.165.200.224. Nah, ini disebut dengan directly connected. Oke, jelas ya? Jelas sampai sini? Connected adalah network yang tersambung langsung dengan si router. Nah, kemudian dari sudut pandang R1 ya, nah, network yang dihandle sebelah kanan ini, nah ini disebut dengan remote network. Jelas? Jelas. Nah, kalau kita sudut pandangnya dari R2 koneksinya 10.1.20 dan 9.1.200.224 ini directly connected. Ketujuan sini ya 192.168.10.0 ini adalah remote network. Oke. Ada juga default route. Nah, default route ini biasanya ke internet. Jadi kalau kita ingin mengenal IP network yang ada di internet itu kan sangat banyak sekali. Nah, saking banyaknya yang penting keluarlah mudahnya gitu. Nah, ini default route ya namanya default route. Nah, ini biasanya kita kerutinkan ke ISP. Nah, ini menggunakan default route. Bagaimana cara menggunakan static route? Nah, ini kita mendaftarkan secara manual. Contohnya dari sudut pandang R1. Anda posisinya konfigurasi R1. Ya, kita harus konfig nih. IP root network tujuannya berapa? 10.1.0 yang merupakan adalah IP networknya ini. Nah, gitu ya. Nah, IP networknya yang dihandle langsung R1 ini tidak perlu di routing static karena sudah directly connected. Sampai sini bisa dipahami ya. Kenapa tidak perlu di routing static? Karena directly connected, tersambung langsung. Networknya tersambung langsung. Nah, yang dihubungkan diroutingkan statik hanya ke 10.1.1.0 ini. Ya. Oke, subnet masknya berapa? Ya, 124. Gateway-nya, next hub-nya berapa? Nah, next hub adalah apa? Next hub adalah IP address dari router tetangga, yaitu 202.165.200. Berapa? 226. Nah, ini. Baik, sampai sini cukup mudah dipahami ya terkait dengan static route, bagaimana kita mendaftarkan IP route ke tujuan gitu ya. Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya supaya apa? R1 ini tahu ketika dia ping laptop ya tersambung gitu ya. PC1 sudah ping ke laptop 2 ya, PC2 ya tidak bisa tanpa adanya protokol routing gitu ya. Semoga bisa dipahami. Juga terkait dengan dynamic route. Ya, dynamic route ini bisa dikatakan itu tidak perlu mendaftarkan manual ya. Contohnya ada SPF gitu ya. Nah, misalkan router RIP IP networknya 10.1.2.0 apa itu kemudian berapa 202.165.200.224. Nah, jadi R2 ini tidak perlu mendaftarkan router network IP network tetangga ya, tidak perlu. Jadi si R1 mendaftarkan networknya, R2 mendaftarkan network yang kita apa sehingga bisa saling. Nah, ibaratnya itu gini. Orang tua kita ya ketemu dengan temannya di sebuah resepsi loh. Ini loh anak-anak saya gitu. Oh iya, namanya siapa? Alpha Beta Charlie. Ini loh anak-anak saya yang satu gitu. Sehingga apa? Antar network, antar keluarga ini bisa saling mengenal otomatis gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan tanda-tanda simbol ya. Anda bisa mengetikkan di router show IP route. Di sini ada beberapa kode, ada L menunjukkan directly connected local interface IP address. Contohnya R1 ini directly connected tadi berapa? Interface-nya adalah gigabit 000, IP network-nya adalah 192.168.0.
168.10.0 dan sebelahnya ini gitu ya. Itu ada directly connected local interface ya, local interface. Oke. Local interface L di sini 10.1 ya, 10.1 berarti IP-nya sendiri ya. Ya. L ini directly connected tapi local interface karena ada directly connected network ya, ada L ada C ini beda ternyata ya. Oke. C ini IP networknya ya, ini ya C. Kalau lokal ini adalah IP dari interface-nya si ya gitu. Nah, kemudian ada lagi C ini menunjukkan IP network yang ditangani sebelahnya. Ini ya, tangani R2 sebelah R1 sebelah kanan. Oke, kemudian ada link lokal ya atau directly connected local interface. Nah, ini 225. Nah, ini merupakan IP dari 1 gigabit 001 gitu. Oke. Kemudian ada O. O ini menunjukkan OSPF. Kalau ada D EIGRP gitu ya. Nah, kemudian ada lagi R, read. Nah, itu ya, B, BGP gitu ya. Nah, OSPF ini adalah salah satu routing protokol yang kategori dinamis. Bahwa si R1 ini menangani IP 10.1.1.0 gitu ya, terhubung dengan networknya gitu ya. Via apa? Via ini ya. Saya ulang, R1 ini terhubung dengan network yang berbeda yaitu 10.1.1.0 ini adalah terkait dengan administratif distance ya, ID dari OSPF ya. Kemudian /2 via berapa? Via 226. Dia mengenalnya itu via IP 226 ini. Oke, seperti itu ya. Yaitu melalui gigabit 001. Oke, exit interface-nya ini. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami bagaimana pengenalan dari routing tabel. Ini semoga bermanfaat. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada?